Ternyata kalimatnya itu kalau Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga illa man abah, kecuali orang-orang yang enggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kali ini di Ngopi Slow, ngobrol perkara iman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas suatu topik yang pastinya menarik dan cukup menggelitik ya, buat penasaran banyak orang tentang apakah semua orang Islam masuk surga. Pastinya semua orang Islam, bahkan semua orang itu menginginkan surga, ya kan Pak? Ya. Tuh. Nah, lantas apakah benar kita Muslim yang sudah mengucapkan 2 syahadat akan dijamin masuk surga? Berikut penjelasannya oleh Bapak Ustadz Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ini topik ini sebetulnya materi ini materi yang cukup ini ya, menggelitik ya tadi disampaikan. Dan ini krusial sekali. Betul. Banyak orang yang salah paham. Sehingga ketika dia mengatakan, oh yang penting saya sudah beriman, nanti saya masuk surga. Betul. Yang penting saya bersyahadat, saya nanti masuk surga, kan begitu kan ya. Apakah betul hadisnya demikian? Ya. Nah, terus kalau misalnya semuanya seperti itu, bagaimana dengan orang-orang nanti yang sukanya korupsi? Ya, orang yang mencuri, itu bagaimana? Ya, maka saya perlu sampaikan, ya, ini sependek pengetahuan kami, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 6747. Dan ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pun juga ini unik ya. Jadi kalau kita bicara tentang Abu Hurairah itu, Betul. beliau sendiri nama aslinya itu Abdus Syam. Abdus Syam. Kenapa kok disebut dengan dinamakan Abdus Syam sebelumnya? Karena memang beliau itu aslinya bukan penganut Islam. Iya, beliau masuk 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Tapi masya Allah, beliau azamkan dirinya untuk selalu bersama Rasulullah SAW. Ya, kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah? Karena memang ketika Rasulullah menyampaikan untuk berbuat baik kepada hewan, ya, ternyata beliau itu menemukan kucing. Ya, kucing itu bahasa Arabnya, kalau kucing rumahan ya, itu bahasa Arabnya kitun, kucing rumahan. Ya, dan bahasa Inggris pun juga ngambil dari bahasa Arab itu, kitun, cat, ya kan, kitty, ya kan, makanya di rumah-rumah kan ada Hello Kitty ya itu kan, ini ngambil dari kitun. Sedangkan ada kucing-kucing yang liar gitu ya, kucing liar itu bahasa Arabnya hirrah, hirrah. Sedangkan anaknya itu bahasa Arabnya Hurairah. Setelah beliau taklim dengan Rasulullah, pulang ke rumah, ya, dia melihat ada anak kucing liar itu. Timbullah rasa kasihan dalam hatinya, diambil dirawat itu anak kucing seperti layaknya anak sendiri. Bahkan ketika taklim dibawa kucingnya itu di balik jubahnya. Masya Allah. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan gelar beliau, Anta Abu Hurairah. Ya, kamu itu bapaknya kucing. Ya, Masya Allah. Maka sejak itu beliau itu diberi gelar Abu Hurairah. Bagaimana sih hadisnya Pak? Apakah seluruh umat Islam masuk surga? Nah ini kita harus pahami betul dalilnya ini. Agar tidak Ya. menimbulkan kesalahpahaman. Iya, khawatirnya kita salah Betul. paham. Karena ini juga topik yang sangat krusial ya Pak. Betul, betul. Akhirnya orang sembarangan saja. Iya, mentang-mentang Ya. Islam terus saya bisa seenaknya saja Iya. karena saya sudah dijamin masuk surga, tidak Betul. mudah seperti itu. Ya, apakah seperti itu? Apakah semua Islam itu lantas saya penting udah syahadat kemudian sudah? Enggak bisa. Ya, ternyata kalimatnya itu kalau Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga illa man abah, kecuali orang-orang yang enggan. Ya. Dari kalimat ini saja kita pahami, Betul. sesungguhnya tidak semua orang Islam masuk surga. Ya. Dan tadi kan Bapak mengatakan kecuali orang-orang yang enggan. Orang yang enggan seperti apa nih Pak? Ya. Ini ya, jangankan kita yang bertanya Jangan ini kita, ya. betul. Sahabat aja bertanya.
Sahabat itu penasaran juga ketika Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Oh, siapa yang enggak mau? Mereka bertanya qalu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, faman ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat terhadapku, ya, dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, faqad aba. Dia termasuk orang-orang yang enggan. Ya, artinya dari sini kita dapat jawaban nih, siapa orang-orang yang enggan ini? Itu orang-orang yang bermaksiat dengan Rasulullah, tidak mau taat dengan Rasulullah. Koruptor itu tidak mau taat dengan Rasulullah. Kita dilarang untuk mengambil hak orang lain. Ya, siapapun Anda, mau jabatan apapun Anda korupsi, Anda itu termasuk bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ya, tidak hanya pada Rasulullah, pasti kepada Allah juga. Ya, orang-orang yang durhaka sama orang tua, orang-orang yang masya Allah. Ya, maka jelas orang-orang yang tidak masuk surga itu orang-orang yang abai, enggan masuk surga. Tapi apakah ada sedikit kemungkinan dari mereka-mereka ini yang mungkin pernah korupsi ataupun durhaka? Apakah setidaknya ada beberapa persen buat mereka peluang untuk masuk surga, Pak? Semuanya peluang punya. Ya, semua punya peluang masuk surga. Ya, bagaimana caranya, Pak? Ya satu, tabah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di penghujung ayatnya kan jelas, di penghujung akhir suratnya itu kan jelas. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Ya, maka supaya kita masuk surga bagaimana? Ya taubat. Ya, Anda bermaksiat, Anda bertaubat, Allah berikan peluang. Ya, Anda mau masuk surga, taubat dulu, taubatan nasuha, kemudian ikuti apa perintah Rasulullah, Anda akan masuk surga. Tapi kalau Anda tidak bertaubat kepada Allah, Anda tidak akan bisa masuk surga. Ya, maka semua punya kesempatan. Bagi Anda yang bermaksiat, ya mungkin sekarang, kita taubat pada Allah, taubat kepada Allah. Insya Allah peluang Anda masuk surga akan terbuka lagi. Amin. Jadi bukan berarti Allah itu tidak cinta kepada hambanya, nutup. Anda tidak taat pada Rasulullah, Anda nggak bisa masuk surga. Enggak. Ya, ada kesempatan masuk surga. Caranya bagaimana? Taubatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, satu topik yang sangat bermanfaat sekali. Ketika diri ini masih bisa bernafas dan usia masih berjalan, ayo taubat. Kapan lagi coba, ya kan Pak? Betul. Kita tidak tahu umur kita, jadi sampai kapan kita akan hidup kan? betul. Ya, kita tidak tahu. Ya, Semoga mumpung masih panjang. hidup, ya mumpung masih nafas kita bisa hirup. Ya, nyawa masih dalam tubuh kita. Kita gunakan ini dengan sebaik mungkin. Bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Ya, dan perbanyaklah kita ngambil bekal ya. Ya, di hari-hari, di ujung-ujung umur kita ini. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Ya. Dan bagi Anda yang masih muda, jangan merasa Anda tuh paling masih lama, Pak. Enggak. Karena enggak ada istilahnya itu enggak ada jaminan Anda itu wafatnya nanti. Ya kan? Berapa banyak yang masih muda pun juga wafat. Ya kan? Kita enggak tahu kapan kita wafat. Bisa jadi Anda yang di rumah duluan, saya yang belakangan, ya kan? Ya. Bapak duluan, Ya, saya belakangan. boleh saya duluan setelah Anda gitu kan. Kita nggak ada yang mau duluan. Ya, tapi ingatlah semua akan datang. Ajal akan datang, ajal akan datang. Ya, maka persiapkan diri kita, taubatlah kepada Allah. Ya, maka pesannya, yuk mumpung kita masih diberikan umur, masih diberikan nafas, gunakan itu sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan topik kali ini nih ya kita diampuni dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi seluruh kegiatan kita, dan mudah-mudahan kita disatukan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin. Ya. Silakan. Sekian topik kita kali ini, Masya Allah sangat banyak sekali manfaat dan ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bapak Ustadz Faisal ini mengenai apakah semua muslim akan masuk surga. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai bertemu di Ngopi Slow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.